sampai ke mana tadi ini? Nomor 31 ya. Nomor 31 tadi kita sudah sampai ke jasa-jasa kena pajak yang dibebaskan. Kemudian barang kena pajak yang dibebaskan juga itu ada di pasal 16B, teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen mengetahui lebih baca-baca lagi pasal 16B di penjelasannya ya. Pasal 16B di penjelasan itu adalah BKP dan atau JKP yang dibebaskan antara lain. Nah, di penjelasan pasal 16B itu antara lain. Berarti di samping itu masih ada. Nah, masih ada yang dibebaskan ya. Nah, kita coba nomor 32. Nomor 32 pada 17 Januari 2026. 17 Januari 2026, PT Duta Berlian PKP melakukan penjualan BKP kepada PT Tuasakato PKP dan menerbitkan faktur pajak dengan DPP sebesar 400 juta dan PPN sebesar 44 juta. Faktur pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT Duta Berlian ke dalam SPT masa PPN masa pajak Januari 2026. Pada 10 April 2026, diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar 300 juta. Jadi dia ada kesalahan berarti ya. Sehingga atas kesalahan tersebut PT Duta Berlian menerbitkan faktur pajak pengganti dengan DPP sebesar 300 juta ya. Jadi salah dia, dari ditulis DPP 400 juta tapi 400 juta tapi yang benar 300 juta dan PPN sebesar 33 juta. Atas transaksi tersebut memiliki konsekuensi A. PT Duta Berlian harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak Januari 2026 untuk melaporkan faktur pajak pengganti tersebut pada formulir A2. B. PT Duta Berlian harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak April 2026 untuk melaporkan faktur pajak pengganti tersebut pada formulir A2. C. PT Tuasakato harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak Januari 2026 dengan melaporkan faktur pajak pengganti tersebut pada formulir A2. Dan D. PT Tuasakato harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak April 2026 dengan melaporkan faktur pajak pengganti tersebut pada formulir A2. Nah, ini kira-kira kalau ada pertanyaan begini, apa yang menjadi jawaban yang paling tepat? A, B, C, atau D? Ini harus tahu nih, nggak harus tahu semua, tapi kata-kata kuncinya nih harusnya tahu ya. Ini berarti kata kuncinya adalah pembetulan faktur pajak ya. Pembetulan faktur pajak. Nah ini kalau kita lihat pembetulan faktur pajak berarti harus ada nih clue-nya apa gitu. Yang dibetulkan masa Januari kan ya Pak ya? Nah berarti kita mesti lihat nih yang salah masa apa. Berarti yang Januari. dibetulkan, Yang dibetulkan masa Januari. terus Betul. Terus faktur pajak penggantinya diformulir apa ya? A2. A2 ya. Nggak ada pilihan lagi, cuma A2 semua. Iya. kalau formulirnya sama semua ini jawabannya kurang ini nih, kurang menjebak nih harusnya. Ada Kurang. B2, B1 gitu ya. Jadi bingung dia. Ada A1 harusnya ya. Ya harusnya ada A1 ya Pak ya. Kalau A1 itu kan yang tidak ini ya Pak, yang tidak dapat dikreditkan tuh ya. Formulir Luar A1 buat apa coba? luar negeri Untuk ekspor A1, Ekspor. penyerahan ekspor. A2 penyerahan dalam negeri.
Kalau B1 untuk Tidak perolehan dapat impor. dikreditkan. Impor ya. B3 B2 tidak untuk dapat dikreditkan. perolehan dalam negeri. Oke. Berarti yang dibetulkan benar Januari ya Pak ya? Mm-mm. Kalau Terus melakukan April kan bukan pembetulan jadinya dia. Yang A ya. Harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak April. Yang A ya Pak ya? ya, jadi konsekuensinya apa nih? Konsekuensinya harus dibetulin faktur pajaknya kan gitu. Nah, ketawanya kapan nih? Ketawanya baru bulan April padahal sudah dilaporin di bulan Januari kan. Mm. Nah, sehingga konsekuensinya apa nih? Oh, konsekuensinya yang bulan Januari harus dibetulin. Dibetulin gimana? Ya harus bikin faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti itu dibuat dengan masa pajak yang Ya. diganti. Berarti dengan masa pajak yang dibetulkan. Berarti bikin faktur pajak penggantinya itu pada masa pajak Januari ya. Berarti yang dibetulkan bulan Januari. Dilaporkan pada A2 pakai yang benar gitu. Pakai yang nilai yang sebenarnya berapa. Oke, seperti itu ya. Bentar. Bedanya untuk melaporkan faktur pajak pengganti dengan melaporkan faktur pajak pengganti apa, Pak? Mana? Yang A sama C bedanya apa? Yang C Oh, Sakato. CC yang ya, oke, Tuan Sakatonya. perusahaannya beda. Oke. Nggak lihat itunya, Pak. Lihat Januarinya doang. Heeh, heeh. Oke. Iya. Lanjut, Pak. Udah malam, Pak. Lu gimana mau sampai jam 10 nih udah baru jam setengah 9 aja udah. Kayaknya Ngopi. kalau PPN itu suka gitu ya. Kelihatannya gampang tapi trikinya Menjebak. itu Nah, Menjebak ya. Harus makanya teliti. jadi sebetulnya dia itu PPN itu butuh ketelitian aja gitu kan. Siap. Ini informasinya ini pada ngulang ya informasinya ya kemarin ya. Iya, ulang Pak. ulang yang ketiga Pak saya. Ngulang yang ketiga. Ini kesempatan terakhir. Nah, kalau bisa ya. Ya, Pak. Emang Kasih trik, emang trik, Pak. emang Trik and trik, dibatasin Pak. cuma 3 kali ya? Iya. Ya, boleh nanti itu baru lagi. Nanti boleh ikut lagi, tapi yang baru, Pak. Baru apa maksudnya? Jadi ikut baru lagi, B awal lagi. Jadi peserta baru lagi gitu, Pak. Mulai dari Oh, awal lagi. Jadi jadi kesempatan ini 3 kali. ngulang PPN doang berarti. Kalau PPN Mbak dan Dewi berapa? 2. Oh gitu, gitu. Jadi untuk yang diulang boleh 3 kali ngulang, tapi kalau misalnya nggak lulus juga harus ngulang semuanya gitu ya. Iya, iya. betul. Oke. Triksnya gimana, Pak, kalau PPN nih, Pak? Triknya itu kalau PPN sebetulnya tadi, yang pertama kita memang harus jeli ya. Harus lihat seperti misalnya kayak gini nih. Kalau kayak gini, berarti yang membetulkan itu kalau di sini adalah siapa? Yang bikin faktur pajak dong ya berarti kan. Berarti kita mesti lihat nih yang bikin faktur pajak siapa nih? Duta. PT Duta Berlian. Berarti yang pilihan C sama D udah pasti salah gitu. Nggak usah Ya, dilihat, ya kan? ya. Karena dia PT Tua Sakato. Dia nggak bikin faktur ya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah karena faktur pajaknya harus diganti, maka dia harus dibetulin. Makanya yang betulnya adalah SPT masa yang salah, berarti Januari gitu. Triknya nggak ada trik khusus sebetulnya sih kalau PPN itu gimana ya. Pak, kalau ini seandainya diketahui lewat dari 3 bulan, jadi misalnya Mei gitu, itu udah nggak bisa ya? Lewat dari 3. Bulan misalnya baru diketahui kesalahannya itu di bulan Mei, udah Nggak nggak bisa apa-apa, boleh. pembetulan. Oh, Mm, boleh. Boleh aja. Yang nggak boleh itu, yang lewat 3 bulan itu, yang nggak boleh itu adalah kalau dia bikin faktornya terlambat. Oh, keterlambat. Kalau Heeh. pembetulan boleh. Kalau kebetulan boleh, nggak apa-apa. Nggak harus harus 3 bulan nggak boleh. Tapi kalau tanggal pembuatan faktur pajak, misalnya ini masa pajak Januari, ya kan?
Mhm. Faktur pajak harusnya dibikin Januari, dia dibikinnya 3 bulan lagi gitu kan. Iya, nggak Di boleh. bulan bikinnya April baru bikin faktur, tapi Januari dia belum bikin faktur. Ini kan udah bikin kan sebetulnya kan. Iya, tapi salah. Tapi salah, nggak apa-apa dibetulin. Tapi kalau dia Januari itu belum bikin faktur, nah baru ini pada 10 April ini udah nggak boleh. Fakturnya nggak dianggap bikin faktur karena dia lewat dari 3 bulan. Nah itu bedanya. Oke, terus kira-kira di mana lagi kesulitannya? Ini, Retur Pak, hmm? kalau ada retur gitu kan ada juga buat tur atau gimana ya? Seingatku banyak jebakannya tuh pertanyaan yang jelimet kayak ini barang ini ternyata nggak dikirim lagi atau ini dibuat returnya aja faktur apa gitu-gitu. Oke, pada prinsipnya sama. Kalau misalnya dia retur ya, retur, bedanya adalah kalau dia udah bikin nota returnya tinggal dikurangin dengan berapa yang diretur aja nilainya. Misalnya ini ada ya, misalnya ini katakanlah di sini 300, yang benar 300.000 DPP-nya, tapi ternyata di situ ada retur misalnya. Ya berarti tinggal diperhitungkan aja dengan returnya itu sebetulnya. Bahwa retur itu akan memperhitungkan jumlah yang akan diganti gitu. Nah, tapi gini, sebetulnya kalau misalnya di PPN itu kalau kita lihat ya, coba teman-teman lihat di soal PPN yang kemarin. Itu jumlah yang sulit berapa soal? Kalau kemarin itu kelihatannya nggak sulit, Pak. Kayak misalnya tanggal aja, yang banyak keluar itu tanggal faktur, sebaiknya kapan. Nah itu, perasaan sih bener ya, ternyata nilainya kurang. Nggak tahu juga. Jebak ya. Jebak. Banyak Nah. jebakan Batman-nya, Pak. Terus kayak kombinasi-kombinasi soal gitu, Pak. Kayak yang ini kayak yang kemarin itu loh, Pak. Ada yang boleh dikreditkan, kemudian ternyata itu dia mendapat fasilitas barang yang tidak boleh dikreditkan kayak gitu. Kombinasi-kombinasi seperti itu, Pak, dengan nilainya yang yang lumayan gitu, Pak. Kombinasi soalnya seperti itu. Kalau ini kan tipikal soalnya itu kan ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, sebetulnya tingkat soal yang sulit itu nggak banyak gitu. Paling maksimal mungkin 6 yang sulit ya. Yang lain-lain itu relatif sedang atau bahkan mudah. Justru yang paling banyak mudah, separuh dari soal. Soalnya kan 40 kan. Iya. Jadi dari 40 soal itu teman-teman semuanya, itu yang 20 itu harusnya teman-teman nggak ada yang salah gitu. Karena kategorinya easy yang 20 itu. Dibuat mudah. Mudah dalam arti pemahaman basic konsep. Nah, kalau teman-teman masih salah juga berarti memang belum layak jadi konsultan. Loh Aduh, iya, Pak. ini kan ujian sertifikasi konsultan pajak. Masa Oke. harusnya soalnya setaraf mahasiswa ya janganlah gitu loh. Iya Siap. kan? Harus paham ya, Pak ya. Undang-undang juga ya, Pak. Iya. Minimal basic konsepnya nggak boleh salah. Kalau mau jadi konsultan pajak gimana ntar kalau masih konsep dasarnya aja nggak ngerti gitu kan berarti belum layak ya. Siap. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ini Kalau yang retur atas Kasihan yang ngulang 3 kali itu loh, Pak. kenapa kasihan orang nggak bayar? stres Pak. Kalau Kecuali kalau bayar dulu kan bayar kan dulu kan. Dulu itu dulu bayar bayar, loh. dulu Dulu bayar. sebelum di take over oleh negara, ibu ikut ujian SKP minimal 500.000 atau berapa gitu. 3 Iya, juta. benar, Pak. 3 juta, Pak. Ah, Belum kalau nggak dapat di ini, Pak, dapatnya di kota lain. Waduh, ngebengkak deh. bayangkan sekali ujian teman-teman mengeluarkan uang 3 juta ya, bayangkan tuh. Kalau nggak lulus 3 kali gimana? Boleh stres itu kalau misalnya 3 juta. Ini sekarang gratis gitu kan. Pak, Nggak kalau saya perlu. Cuman memang kalau yang saya lihat nih ya, karena gratis jadi banyak yang peserta itu yang tidak menganggap terlalu serius gitu. Jadi, wah gratis ini udah jadi asal ikut, iseng. Nah, itu yang menyebabkan banyak peserta yang tidak lulus seperti itu. Jadi, nggak juga, Pak, nggak juga. Serius, Pak. enggak juga Makanya ya. ikut bimbel, Pak.
Oh Dibela-belain enggak? nih Pak, pulang kerja ikut bimbel Pak. Iya, betul, maaf. Oke ya. Jadi pada prinsipnya gini, jadi kalau kita pembetulan faktur pajak itu dilakukan gimana caranya? Dengan membuat faktur pajak pengganti, ya. Dan dilaporkannya di mana? Di SPT Masa PPN yang sama dengan faktur pajak yang diganti. Ya. Oke ya, jadi dilaporkannya itu di SPT Masa pajak yang diganti bulan apa. Jadi yang dilihat yang diganti yang salah bulan apa, itu aja kuncinya. Ini yang salah bulan Januari kan, berarti ya udah yang diganti Januari, berarti yang dibetulin bulan Januari gitu. Ini soalnya dibikin agak narasinya agak panjang, tapi sebetulnya kuncinya satu nih. Dia salahnya di mana nih? Januari ya, berarti yang dibetulin bulan Januari yang dibetulin. Berarti yang salah yang dibetulin yang Januari. Oke, Pak. Coba kalau yang ini gimana? Pak, tapi PT kalau terkait retur itu Pak, dia tetap harus buat faktur pengganti juga Pak, atau ada kebijakan lain? enggak, kalau retur itu dia enggak bikin faktur pajak pengganti. Dia Oh. bikin nota retur namanya. Dia bikin nota retur. Nota returnya nanti dilaporkan itu di situ, di SPT masanya ya. Nomor 33. PT Pangan Sejahtera (PKP) bergerak di bidang usaha menghasilkan produk pertanian berupa gabah dan juga memiliki pabrik pengolahan tepung beras. Pada 25 Maret 2024, PT Pangan Sejahtera membeli 2 truk yang masing-masing truk A dipakai untuk mengangkut jagung pipilan dan B untuk mengangkut tepung jagung. Ini kan tepung beras saja ya biar sama ya. Kemudian beras. Oke, jadi di sini dia membeli 2 truk A dan truk B ya. Truk A itu untuk mengangkut beras dan truk B untuk mengangkut apa nih? Tepung beras. Kemudian pajak masukannya dikreditkan ya di bulan April. Pada bulan April dia melakukan penjualan beras masing-masing 100 juta dan tepung berasnya 200 juta. Oke. Atas transaksi tersebut, A, PT Pangan Sejahtera dapat mengkreditkan pajak masukan yang tercantum faktur pajak atas perolehan truk A dan truk B dan melaporkan kedua faktur tersebut dalam formulir B2 SPT Masa PPN. B, PT Pangan Sejahtera dapat mengkreditkan pajak masukan yang tercantum faktur pajak atas perolehan truk A saja dan melaporkan faktur pajak tersebut dalam formulir B2 SPT Masa PPN. C, PT Pangan Sejahtera dapat mengkreditkan pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak atas perolehan truk B saja dan melaporkan faktur pajak tersebut dalam formulir B2 SPT Masa PPN dan melaporkan faktur pajak truk A ke dalam formulir B3. D, PT Pangan Sejahtera dapat mengkreditkan faktur pajak atas perolehan truk A dan truk B secara proporsional dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini kebayang nggak soal kayak gini kira-kira? Bisa nggak? Kayaknya itu ya Pak, yang apa, beras itu termasuk fasilitas yang dibebaskan. Terus? Jadi pembelian truk untuk beras itu tidak boleh pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Berarti yang truk yang mana? Yang nggak boleh?
Berarti truk yang beras A. yang A ya? Iya. Salah satu. Terus Yang B truk tepung beras. Ya, berarti truk A nggak boleh Kredit. dikreditkan, tapi truk B boleh. oke, terus jawabannya apa berarti? Terus yang truk itu masuk ke B3. Truk A. Berarti C, Pak? Iya, betul lah. C. B saja, 68, B2, 68, 44, ya formulir B3 ya. Oke, coba kita lihat jawabannya apa. Gimana? Pada prinsipnya gini ya, pada prinsipnya kalau misalnya dalam 1 bulan itu, pada prinsipnya gini, kalau misalnya pajak masukan itu kan kalau terkait dengan penyerahan atau penjualan yang dibebaskan atau dia tidak terutang PPN, itu pajak masukannya tidak boleh dikreditkan, itu ya prinsipnya ya. Jadi kalau misalnya ini dia jual beras nih, dia jual beras, toko beras nih, beras stok misalnya. Berarti udah nih, semua pajak masukan yang dia peroleh itu nggak boleh dikreditkan. Ya, semua pajak masukan yang diperoleh itu tidak boleh dikreditkan. Nah kemudian kalau misalnya dia usahanya itu dia campur misalnya, kayak gini misalnya udah campur, ada yang barangnya itu PP-nya dibebaskan, ada yang enggak gitu. Kalau nyampur gimana? Nah, kalau nyampur tinggal dipilah aja pajak masukan yang terkait dengan penjualan yang dia itu dibebaskan PPN-nya, berarti dia nggak boleh. Pajak masukan yang ini terkait dengan penjualan yang tidak dibebaskan, boleh. Nah, kalau dia bisa memisahkan. Nah ini bisa nggak dipisahkan? Bisa ya, bisa karena soalnya jelas nih. Yang truk A itu untuk yang beras, sementara truk B untuk ngangkut tepung beras. Berarti jelas nih soalnya. Berarti yang truk A udah jelas nih, nggak boleh. Nah yang truk B berarti boleh gitu ya. Nah, jadi jawabannya di sini apa yang benar berarti A, pajak masukannya berarti yang boleh yang mana nih? Yang B saja. Dilaporkan di B2 dan melaporkan truk A-nya ke formulir B3. B3. Kenapa B3? Karena B3 itu adalah untuk menginput pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ya. Berarti jawabannya betul ya, C. Oke ya, pembahasannya kayak tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya mau terangkan lagi. Nah, ini kan di soal ini kebetulan ya, kebetulan. Kebetulan soalnya kan jelas. Jadi dia beli 2 truk masing-masing. Udah ketahuan nih truk A untuk angkut beras, truk B untuk angkut tepung jagung. Nah, kalau misalnya nih soalnya dia cuma beli 1 truk saja. Truknya cuma 1 misalnya ya. Ya kan? Truknya cuma 1. Dipakai kadang-kadang dipakai untuk ngangkut beras. Kadang-kadang dipakai buat ngangkut tepung beras. Dia beli truknya cuma 1, dipakai buat dua-duanya. Nah, itu gimana? Pakai persentase, Pak. Persentase berarti kalau soalnya kayak gitu, jawabannya yang benar apa? Proporsional ya Pak ya. Yang D Berarti ya D, Pak. D. PT Pancasila dapat mengkreditkan faktur pajak atas perolehan truknya secara proporsional dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Karena dia nggak diketahui, nggak jelas, nggak bisa dipisahkan berapa yang digunakan untuk yang beras dan berapa yang nggak beras, sehingga dia pakai pedoman, namanya pedoman pengkreditan pajak masukan ya. Oke, nanti diingat-ingat nih soalnya
Bisa nggak dipisahin? Kalau udah jelas kayak gini soalnya nanti berarti dia sudah bisa tuh. Berarti yang truk A untuk yang berarti nggak bisa. Kalau yang B berarti yang bisa cuman yang B doang. Nah, tapi kalau dia nggak jelas soalnya, oh ini kadang-kadang dipakai buat tepung, kadang-kadang dipakai buat beras. Nah itu pakai pedoman ya. Pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke, nah ini kita sudah, ini soalnya agak ini ya, mungkin agak sulit ya. Bener nggak agak sulit? Sedikit lebih sulit nggak? Yang jelas Atau biasa aja? Atau biasa aja? harus dibaca bolak-balik, Pak. Loh, nanti waktunya habis. Waktunya berapa lama sih kalau ujian? 1,5 jam kalau nggak salah PPN. 1,5 jam. Kalau nggak pakai Cukup sih. Cukup ya. 40 soal kan dikit ya. SPT, SPT ya. Ya cukup, tapi nggak tahu tahun ini pakai itu ya Pak katanya, Kortek. SPT kenapa emang? Terus kalau dulu banget kan kita harus ngisi itu SPT. Mana ada, sekarang kan pilihan ganda semua. Iya ya. Kalau Cukup dulu ya. ya ada esainya. Ya. Ya, Kortek kan udah tiap bulan pakai Kortek, tiap ini pakai Kortek ya Pak ya. Nggak ngaruh sebenarnya ya Pak ya. Enggak, apa pengaruhnya apa misalnya? Pengaruh gimana? Ya enggak sih ya, enggak ada ya. Kan form-formnya semuanya sama, form B2, B3, B ininya kan Heeh. juga sama dengan e-form, maksudnya SPT PPN yang lama gitu ya Pak ya. Bentuk SPT masa itu dia sama ini. Kalau yang Iya. dulu formulirnya Kalau eh, kalau dulu itu yang pas ujian masih online, itu heeh, terus tarik-menarik gitu loh Pak. Jadi formnya antara itu panjang gitu, jadi kita tarik, terus nggak bisa di-sort, kayak gitu. Jadi lama di gitunya, mungkin karena ini kali ya, tergantung jam terbang ditarik juga. untuk apa nih? Maksudnya gini, kita nginput, nama PT gitu di sebelah kiri, terus kita tarik ke kanan supaya bisa nginput angka, kayak gitu loh, Pak. Jadi detailnya itu makan waktu. Tapi kalau sekarang pilihan ganda ya enggak. Enggak, Ibu pernah ikut pilihan ujian yang sekarang nggak? Iya, sekarang pernah ikut, tapi kan yang pertama kali yang, saya pakai yang SPT itu yang masih zaman Covid itu, Oh dulu masih banget ya berarti ya. Nah, masih online. yang Online pokoknya gini, jadi intinya untuk mulai tahun kemarin, mulai tahun kemarin 2020 berapa nih? Berarti 5. 2025 ya, itu udah pilihan ganda semua. Nah, udah dimudahkan lah, udah banyak dikasih kemudahan gitu ya. Iya. Ya tapi sebetulnya dimudahkan, tapi sebetulnya ini juga ya, kalau misalnya ada esainya itu ada keuntungannya juga sih esai itu ya. Keuntungannya adalah kalau misalnya jawabannya itu nggak pas bener, itu bisa yang ngoreksi itu bisa tergantung yang ngoreksi juga nilainya gitu. Kalau pilihan ganda kayak gini misalnya ya, itu kan bisa ketahuan langsung nilainya itu dari sistem ya, dari begitu kita salah ya udah gitu. Pada saat itu juga nilainya kita akan ketahuan gitu kan berapa gitu. Jadi si pengoreksinya itu nggak berfungsi. Kalau dulu kita yang ngoreksi, yang bikin soal kadang-kadang ya. Itu Oh, masih Bapak ada. Bapak bikin soal ya Pak ya? Enggak. Ketahuan. Enggak. Jadi kalau sekarang nggak bisa. Jadi sekarang by system itu sudah given ya. Kalau misalnya karena pilihan ganda, kalau misalnya jawabannya A harusnya tapi jawaban B ya udah salah, nggak bisa ditolong. Kalau dulu masih ada isai, masih bisa tuh, masih bisa nolong si
korektornya ya. Gitu. Itu bedanya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya pilihan ganda dengan esai ya. Oke, kita lanjutkan nih 34 ya, 34. Nah, ini kayaknya Pak yang agak-agak ini Pak, FOB ini Pak. Oke, ntar saya jelasin ya. PT Parikesit di Surabaya menjual barang kena pajak kepada PT Majapahit di Medan dengan syarat pengiriman. Franko gudang pembeli atau free on board destination. Barang dikeluarkan dari gudang PT Parikesit dan dikirim ke gudang PT Majapahit pada 12 Januari 2026 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi. Barang diterima oleh PT Majapahit pada 13 Januari 2026. PT Parikesit menerbitkan faktur penjualan atau invoice pada 16 Januari 2026 berdasarkan konfirmasi penerimaan barang dari PT Majapahit. Ekspedisi memberikan konfirmasi penyerahan barang pada 17 Januari 2026. Atas penyerahan barang kena pajak tersebut, kapan paling lambat PT Parikesit wajib membuat faktur pajak dan dilaporkan di form apa? Oke, kemarin udah tahu kan kapan saat bikin faktur pajaknya kan? Nah, sekarang A. 12 Januari 2026 yaitu pada saat dikirim oleh penjual dilaporkan di lampiran B2. B. 12 Januari 2026 yaitu pada saat dikirim oleh penjual dilaporkan di lampiran A2. C. 16 Januari 2026 pada saat diterima pembeli dilaporkan di lampiran A3 dan D. 17 Januari 2026 yaitu pada saat konfirmasi dari perusahaan ekspedisi dilaporkan di lampiran A2. Mana nih jawabannya? A, B, C, atau D? Yang B ya Pak. Yang? B. B. B, beta ya. Beta. C. 12 Januari 2026 yaitu pada saat dikirim oleh penjual dilaporkan di laporan A2. Setuju yang lain? Enggak Pak, yang C. C. Ya. 16 Januari 2026 yaitu pada saat diterima oleh pembeli dilaporkan di laporan A2. Apa bedanya? Kenapa yang satu jawab B, yang satu jawab C? Ini kemarin soalnya ada nih Pak di dalam ujian nih Pak. Terus sayanya nyari tahu sih Pak saat diterima. Kayaknya itu deh harus ngerti maksud term of delivery free on board destination itu kali ya Mbak ya. Ya. Jadi kalau menurut saya sih kapan dikirim gitu dia langsung bikin faktur pajak. Yang umum dulu deh, kapan bikin faktur pajak? Kapan saat pembuatan faktur pajak? Yang umum. Jangan dilihat free-nya. Kapan saat faktur pajak dibuat? Pada saat Penyerahan ini, penyerahan. Penyerahan atau pembayaran mana Ya, yang duluan, ya. Oke, mana yang duluan? Oke, mana yang duluan ya? Berarti penyerahan barang kena pajak ya. Oke, itu dulu. Itu mesti paham dulu. Nah, sekarang ini istilah dalam perdagangan. Ada istilah namanya syarat pengiriman. Ya, syarat pengiriman atau term of delivery ya. Franko gudang pembeli itu istilahnya free on board destination. Apa artinya? Ini terkait dengan saat penyerahan. Kapan saat barang diserahkan ya. Kalau misalnya ada istilah seperti ini ya, Franko gudang pembeli itu free on board destination berarti saat barang diserahkan itu adalah saat barang itu sampai di destination, sampai di tujuan. Atau saat barang itu diterima oleh si pembeli. Itu adalah saat penyerahan barang. Oke? Paham sampai di sini? Jadi kalau syarat pengirimannya itu free on board destination atau Franko gudang pembeli, maka saat penyerahannya adalah saat barang itu diterima oleh si pembeli. Nah, ya, diterima oleh si pembeli. Oke? Nah, di sini kapan diterima oleh pembeli? Itu aja. 16 ya. Berarti 16. konfirmasinya tanggal 16. Nah, berarti faktur pajak dibuat pada saat dikonfirmasi penerimaan barangnya, yaitu pada 16 Januari 2026 gitu ya. Saat diterima oleh si pembeli. Dilaporkannya di mana ya? Di A2
Ya, A2 kan untuk melaporkan faktur pajak dalam negeri gitu kan. Jadi yang benar adalah C di sini ya. Oke, yang benar adalah C. Kalau Iya. dia itu Franco gudang pembeli ya. Atau free on board destination. Ingat-ingat ya. Franco gudang pembeli atau free on board destination, maka saat penyerahan barangnya itu adalah pada saat barang diterima oleh pembeli. Oke. Sehingga faktur pajaknya mesti dibuat pada saat barang diterima oleh pembeli. Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Nah, nanti ada satu lagi. Syarat pengiriman itu ada 2 macam. Franco gudang pembeli kayak gini, dan yang satu lagi itu Franco gudang penjual. Oke, Franco gudang penjual. Atau namanya free on board shipping namanya ya. Free on board shipping kalau Franco gudang penjual. Artinya apa? Kalau Franco gudang penjual atau free on board shipping, saat penyerahan barangnya itu pada saat barang itu diserahkan kepada perusahaan ekspedisi, itu udah disebut sebagai saat penyerahannya. Jadi Saat kalau misalnya di soal ini saya ganti misalnya ya, saya ganti ya. Ininya saya ganti penjual. Ininya saya ganti shipping. Nah, itu yang benar yang mana? Kalau kayak gini. Jawabannya. yang 12 Januari Karena pengiriman shipping. jadi saat barang itu diserahkan ke ekspedisi itu adalah saat penyerahan barang gitu ya. Berarti yang benar adalah 12 Januari. Oke, berarti B ya. Kalau ini soalnya free on board shipping ya. Oke, Oke. jelas bedanya? Iya, Pak. Oke. Ini kita ganti lagi. Ini istilah akuntansi ya, atau dalam istilah dalam perdagangan. Ada free on board destination sama free on board shipping. Kalau free on board destination berarti barang saat penyerahan barang itu dianggap saat barang itu diterima oleh pembeli adalah saat penyerahan. Sehingga faktur pajaknya dibuat pada saat barang itu diterima oleh si pembeli ya. Ini saya kasih note ya di sini ya. Kalau FOB destination barang diterima oleh pembeli merupakan saat penyerahan BKP. Kalau FOB shipping point saat penyerahan BKP adalah saat diserahkan kepada perusahaan pengiriman barang. Ini kata kuncinya. Oke, sampai di sini ada yang masih ragu-ragu, ada yang mau tanya? Oke, sangat udah paham ya. Oke, nah sekarang nomor 35. Pada 5 Januari 2026, PT Bulan Sabit PKP melakukan penjualan BKP kepada PT Matahariku PKP dengan DPP sebesar 700 juta dan PPN-nya sebesar 77 juta rupiah. Pada 29 Januari 2026 diketahui bahwa DPP sebenarnya adalah berapa? Sebesar 800 juta DPP-nya. Berarti dia salah. Sehingga atas kesalahan tersebut PT Bulan Sabit menerbitkan faktur pajak pengganti dengan DPP sebesar 800 juta dan PPN sebesar 88 juta. Atas transaksi tersebut memiliki konsekuensi A. Bulan Sabit harus menerbitkan atau melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak Januari dan melaporkan faktur pajak pengganti pada formulir A2. B.
PT Bulan Sabit tidak perlu melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak Januari dan cukup melaporkan faktur pajak pengganti tersebut pada A2. C. PT Matahariku harus melakukan pembetulan SPT PPN masa pajak Januari dengan melaporkan faktur pajak pengganti A2. Dan D. PT Matahariku tidak perlu melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak Januari dan cukup melaporkan faktur pajak pengganti pada formulir A2. Mana yang betul, A, B, C, atau D? Pembetulan. Pembetulan apa pengganti? Kebetulan berarti A. A ya. PT Bulan Sabit harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak Januari untuk melaporkan faktur pajak pengganti tersebut pada formulir A2. Setuju yang lain sama? Pak, ini soalnya masih 11% ya, Pak? 2026. Harusnya 12% berapa? kali DPP ya. 12% kan sekarang. 12% kali 11/12. Sama aja. Segitu ya, Mbak? Pak. Ya di sini memang tidak di spesifik ya, tidak spesifik BKP-nya apa, tapi kalau di sini nggak ada keterangannya, anggap saja BKP normal. Jadi dia bukan barang mewah ya. Tapi sama sih, 77 juga sih. Berarti yang A ya Pak ya. Yang benar apa, Pak? Ini mirip banget. Yang bikin faktur pajak dulu yang mana? Apa? Yang enggak yang mengganti yang siapa? Menjual. Ya, Bulan Sabit. Bulan Sabit berarti yang C sama D pasti salah kan? Iya. Oke, berarti tinggal A dan B. Bilangnya tinggal A dan B. Ini kan sama kayak yang tadi, cuman bedanya ada nggak? Apa bedanya? Masih di bulan yang sama, Agustus. Jadi kalau sudah bedanya dengan sudah di sini nggak ada. diterbitkan ya pembetulan, Pak. Hah? Gimana? Kalau sudah diterbitkan pembetulan ya kan, Pak? Amandemen tuh. Pembetulannya itu harusnya faktur pajak, bukan SPT-nya. Karena SPT Oh masa iya. kayaknya Oh iya betul. SPT masa kan belum di ini ya. ya Makanya karena PPN itu butuh kejelian gitu kan. Konsekuensinya apa yang di sini? Di sini dia belum ngelaporin ini, jadi dia nggak perlu melakukan pembetulan SPT. Cukup melaporkan faktur pajak pengganti. Iya. Pada formulir A2. Kenapa nggak perlu pembetulan? Karena dia belum lapor. Iya, betul. Kan Januari sama Januari kan, dia belum lapor nih. Kalau tadi kan Januari tapi digantinya April. April ya. Nah ini Januari bulannya sama. Nah sehingga dia belum lapor ini posisinya, sehingga dia nggak perlu dong, ya kan? Benar nggak? Iya. Jadi cuma amandemen faktur pajak yang udah diterbitkan tadi ya Pak ya? Betul. Dia cuman cukup bikin faktur pajak pengganti pada A2 gitu. Yang B berarti. Berarti yang betul adalah yang B. B. Yang B. Nah ini PPN ini kayak gini-gini lah soalnya kira-kira. Jadi ya butuh kejelian. Sebenarnya nggak sulit kan. Tapi kalau kita nggak teliti jadinya terjerumus gitu. Terjerumus. Nah jadi tricky bukan sulit ya. Nggak perlu lapor karena memang dia belum lapor ya tadi ya. Oke. Nomor 36. Restoran Selero Baginda yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Jambi ya, menjual berbagai kerajinan hasil produksi masyarakat lokal sebagai souvenir. Ingat kemarin apa kalau restoran ya? Apa ininya? Maksudnya konsekuensinya apa? Atas transaksi penjualan tersebut, A. Tidak terutang PPN, B. Terutang PPN dengan 0%, C. Terutang PPN dengan tarif normal, dan D. Terutang PPN namun mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Ini maksudnya kan menjual kerajinan hasil produksi ya Pak? Bukan
bukan restorannya ya. Maksudnya bukan makanannya. Loh ya dibaca aja di soal. Ya yang ditanyain kerajinannya. Terus? Jadi? Berat terutang PPN tarif normal. Ya. Ya, setuju. Karena? Karena menjual kerajinan hasil produksi. Walaupun dia restoran ya? Walaupun dia restoran. Oke, good. Karena berbeda bidangnya, jenis usahanya ya Pak ya. Kalau restoran baru dia tidak dikenakan PPN gitu ya, tidak terutang PPN gitu ya Pak ya. Kalau? Kalau makanannya Ya, maksudnya. kalau makanannya. Ya, betul. Karena apa? Ingat, PPN itu adalah pajak objektif. Jadi yang dilihat tuh objeknya dulu, yang dijual dulu nih BKP atau bukan gitu ya. Jangan lihat subjek pajaknya dulu. Yang dijual atau yang dijual itu dia BKP atau bukan, ini kunci dari PPN. Dia pajak objektif. Jadi objeknya dulu yang dilihat. Yang menentukan terutang atau tidaknya itu adalah adanya objek pajak. Nah, kalau di objek pajaknya ada, oh dia ada nih, dia jual apa nih di sini nih, jual souvenir. Oh souvenir BKP bukannya, oh dia BKP berarti terutang. Walaupun dia restoran gitu kan. Jadi mau dia restoran atau tidak, tapi dia jual BKP, ya dia kena gitu. Nah sekarang misalnya makanan minuman itu yang dijual di restoran makan itu dari state ya, dia sudah bukan barang kena pajak, berarti dia nggak terutang. Tapi kalau dia jualnya itu BKP walaupun dia restoran, ya tetap dia terutang gitu ya, seperti itu. Jadi PPN itu menganut prinsip pajak objektif. Jadi objeknya yang dilihat dulu nih, objeknya nih yang menentukan dia terutang atau tidak ya. Nah ini objeknya apa nih? Jual hasil produksi souvenir ya, berarti dia oh ini objek nih, dia BKP, berarti dia terutang nih. Pak, Terutang. Pak, tapi kan ini tidak ada penjelasan kalau restoran Salero Bagindo itu ini apa namanya, dia PKP apa enggak. Kan restoran boleh enggak PKP kan, Pak? Kalau dia hanya menjual makanan dan minuman saja. Betul nggak, Pak? Enggak masalah. Ini masalahnya bukan PKP atau tidak, tapi objeknya itu. Objeknya souvenir. Tapi kalau dia belum PKP, Pak? Nggak masalah? Nggak masalah. Tetap dia di sini bukan pertanyaannya kan bukan apakah restoran itu wajib mengut PPN atau tidak kan, bukan. Kecuali kalau pertanyaannya gitu ya. Oke. Kalau Jadi ini diasumsikan bahwa si restoran ini PKP gitu ya Pak ya? Bukan masalah asumsi di sini. Di sini objeknya itu BKP. Kalau BK. objeknya itu BKP, maka atas penyerahannya itu terutang PPN. Itu aja. Cuman karena dia itu restoran, kalau dia misalnya bukan PKP, maka dia tidak mungut gitu ya. Tapi terhadap penyerahannya, objeknya itu terutang PPN gitu ya. Berarti jawabannya betul adalah C ya. Nah, kapan si restoran itu dia wajib mengut PPN? Kalau dia menjual souvenirnya itu dalam 1 tahun itu sudah lebih dari 4,8 M, baru dia harus mengut PPN-nya, harus menjadi PKP gitu ya. Oke. Itu. Tapi masalah terutang PPN atau tidak itu nggak dilihat dia itu restoran atau bukan. Karena souvenirnya itulah maka dia terutang PPN. Tapi nanti mengutnya itu nunggu apa? Nunggu kalau sudah omsetnya itu mencapai lebih dari 4,8 M dalam setahun kan gitu. Oke Pak, clear. Clear ya. Jadi tapi Jadi tetap dia dilihat konteks pertanyaannya ya Pak ya. lihat konteks pertanyaannya nih. Bapak, saya mau Ya. nanya yang masalah perhotelan ini, restoran ini. Kan itu kan menyediakan makanan, itu pastinya kalau misalnya penjualannya itu omset dari penyedia makanannya itu 4M. Itu kan tentunya nggak kena PPN ya Pak ya. Tapi kalau misalnya hasil produksinya itu 1M, itu ditotalin 5M itu harus PKP atau dia hanya hasil produksinya aja? Ingat, jadi yang 4,8 M itu adalah penyerahan peredaran bruto atas penyerahan BKP dan atau JKP. Oke. Ya. 4,8 M itu
itu adalah peredaran bruto atas penyerahan BKP atau barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Jadi kalau dia makanan minumannya itu 4M itu nggak dihitung. Karena dia non BKP kan. Non BKP itu walaupun dia sudah 50M tetap nggak dihitung gitu. Jadi yang dihitung itu kalau misalnya nih 4M makanan minuman, souvenirnya 1M berarti dia belum. Karena yang 4M itu dikeluarin, dia nggak dihitung. Yang dihitung cuma souvenirnya aja. Souvenirnya kalau udah mencapai 4,8M udah lewat baru dia harus jadi PKP. Tapi kalau dia enggak atau belum lewat, dia nggak wajib jadi PKP ya. Baik, Pak. Jadi nggak ditotal ya, nggak ditotal. Oke. Yang dihitung hanya barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang 4,8M itu ya. Teman-teman yang lain juga tolong diingat-ingat ya. Oke, Pak. Dia misalnya ada pertanyaan. Restoran selalu Bagindo dalam setahun omsetnya sudah mencapai 50M. Dia wajib PKP enggak? Tidak. Enggak, berarti ya. Kenapa? Karena yang dijual makanan minuman yang bukan merupakan barang kena pajak. Oke, 37. PT Boylex adalah PKP pedagang kendaraan bermotor bekas. Pada 12 Januari 2026 menjual salah satu mobil bekas kepada pelanggannya dengan harga jual 100 juta. Atas penjualan tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Dikenai PPN sebesar 11 juta dan pajak masukan atas perolehan BKP terkait penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan. B. Dikenai PPN sebesar 11 juta dan pajak masukan atas perolehan BKP terkait penyerahan tersebut dapat dikreditkan. C. Dikenai PPN sebesar 1.100.000 dan pajak masukan atas perolehan BKP terkait penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan. Dan D. Dikenai PPN sebesar 1.100.000 dan pajak masukan atas perolehan BKP terkait penyerahan tersebut dapat dikreditkan. Apa jawabannya? A, B, C, D. Mana yang betul? Dodol. Iya. D. Dikenai PPN 1.100.000 dan pajak masukan atas perolehan BKP terkait penyerahan tersebut dapat dikreditkan. D, betul? Delta? Harusnya itu besaran tertentu bukan ya? Kalau besaran tertentu harusnya nggak bisa dikreditkan. Jadi Iya. yang D salah berarti. Besaran tertentu tak bisa dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan. Besaran tertentu bisa ya. Jadi harusnya Yang C. 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 Dikenai PPN sebesar 1.100.000 dan pajak masukan atas perolehan BKP terkait penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan. Ya, ini juga harus tahu ya. Jadi ada tarif yang namanya tarif besaran tertentu. Nah, itu diberlakukan kepada penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu ya. Jadi kalau misalnya nih contohnya adalah penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas ya. Jadi kalau misalnya pedagang yang melakukan penjualan atau perdagangan untuk yang kendaraan bermotor bekas itu aturannya spesifik. Nah, dia PPN-nya itu pakai mekanisme besaran tertentu. Ya, jadi dia ngitungnya juga tidak normal, yaitu pakai tarif besaran tertentu sebesar berapa? 1,1% dari 1,1%. 1,1% dari harga jual ya, dari harga jual. Oke. Dan pajak masukannya yang terkait dengan usahanya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi setiap pengusaha yang aturannya itu sudah ditentukan dengan besaran tertentu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan ya. Berarti di sini pilihan B dan pilihan D itu sudah pasti salah. Nah, tinggal A dan C. Nah, A dan C mana yang kita pilih? C. Kenapa? Karena tarifnya adalah
1 kali 1,1% dari harga jual PPN-nya ya. Berarti 1.100.000 kan, benar kan? Benar. Kan yang salah, kenapa? Karena 11 juta itu adalah 11% tarif Iya. normal. Nah, kalau yang C besaran tertentu yaitu 1,1%. Jadi, oke? Oke, Ada Pak. pertanyaan sampai di sini? Clear ya? Nomor 38. Pada tanggal 8 April 2026, PT Kembang Setaman di Jakarta menyewa kapal dari Sunema Corporation Korea Selatan untuk mengangkut produk susu UHT miliknya dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju ke pelabuhan di Italia. Nilai kontrak sewa tersebut adalah salam hati-hati. Nilai kontrak sewa tersebut adalah 3M. Atas transaksi tersebut, pernyataan yang tepat adalah A. Atas pemanfaatan jasa sewa terutang PPN 12%. B. Atas pemanfaatan jasa sewa terutang PPN 0% karena berada di luar daerah pabean. C. Tidak terutang PPN karena pemanfaatan sewa dilakukan di luar daerah pabean. Dan D. Tidak terutang PPN karena barang yang diangkut untuk tujuan ekspor. Mana yang betul? Mana yang betul? Jawabannya apa? Pelabuhan Tanjung Mas ke pelabuhan Itali. Di masih penyerahan barangnya di luar pabean ya Pak ya? Berarti tidak terutang ya? Pemanfaatan sewanya di luar daerah pabean. Gimana Pak? Berarti apa 0% ya Pak? jawabannya? 0% ya? B. Iya. Setuju yang lain? Sepakat? Ini yang ditanyakan barangnya apa jasanya? Yang di jawabannya ini. Sewa. Nilai kontrak sewa. Berarti jasa Pak? Jasa jadi? Terhutang 12%. Terhutang, Pak. Terutang ya. Oke, jadi ini kita harus ini Itu PPN. Susu UHT-nya pengaruh nggak, Pak? Enggak ya, nggak pengaruh ya? Bukan jebakan susu UHT. Bisa jadi pengaruh tuh, tergantung jawabannya, makanya kita lihat nih. Kalau misalnya ada misalnya A atau misalnya B kita ganti misalnya atas ekspor susu UHT terutang PPN 0%, itu B benar gitu loh. Nah, tapi di sini kan yang menjadi patokan atau yang menjadi clue di sini adalah bahwa ini adalah pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dari luar ke dalam. Ini kan jasanya kan dia nyewanya dari perusahaan asing ya, perusahaan di luar nih, di Korea Selatan, ya, nyewa kapal dari sana. Ya, nyewa kapal ngangkut susu dari mana? Dari Tanjung Mas menuju Dari Tanjung Mas Italia. ke Italia. Oke, susunya memang keluar nih. Benar nggak? Oke, berarti barangnya 0%. Barangnya memang 0, tapi jasanya itu dimanfaatkan di mana? Di dalam, karena dia dari luar ke Indonesia gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Jasanya itu dimanfaatkan dari luar ke dalam gitu. Oleh karena itu dia
atas pemanfaatan jasa sewa ini dia terutang PPN 12% normal ya. Ya. Oke. Oke. Sip, Pak. Kan jelas clear, Pak. Oke, clear ya, benar ya? Iya. Jadi Awas atas nanti. barangnya aja yang 0%, tapi atas jasa pemanfaatan jasanya karena dia dari Betul. luar ke daerah pabean gitu Betul. tetap 12% tarif normal ya, Pak ya. Iya, oke. Betul gitu. Nah, 12% dari kontrak sewa ya, Pak? 3 juta. 12%. Nah, Nah, DPP-nya, Pak. kalau ada pertanyaan lanjutannya 12% dari mana? Dari Berapa 3 DPP-nya? Jadi kalau saya berarti tanya nih, PP-nya berapa gitu? PP-nya berapa? Tetap DPP-nya 11/12 nggak, Pak? Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi selain barang mewah itu semuanya 11/12 DPP-nya. Oke, siap. Jadi yang normal, yang DPP-nya itu adalah harga jualnya atau nilainya itu cuman Hanya barang barang mewah mewah. ya. Baik, siap. Di luar barang mewah apapun itu, mau dia jasa, mau dia barang-barang yang lain, pokoknya kalau dia bukan barang mewah, selain barang mewah itu adalah 11/12 ya DPP-nya ya, termasuk jasa ya, termasuk jasa. Jadi berarti ini 12% dulu kali 11/12 kali 3 juta gitu ya. 3 miliar. 3 miliar. Itu kalau ada pertanyaan nanti di soalnya berapa PPN-nya berarti kali 11/12 dulu ya. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut aja ya, lanjut ya. Udah 9.20 ya. Oke. Nah, 39 coba. Ini teman-teman soalnya udah dikasih sama Kang Dadan belum ya? belum Udah, lihat sih kalau saya. Iya, udah tapi belum lihat. Belum lihat. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, Bagus lah kalau belum lihat, berarti kan masih bisa masih diskusi ya. betul, Pak. Mending kayak gini malah lebih nyantol, Pak. Kalau udah lihat kadang-kadang oh udah ada jawabannya nih. Siapa tahu keluar, banyak yang keluar ya kan, Pak. Amin. Amin ya, Mbak Dewi. PT Karinara non PKP pada bulan Desember 2025 melakukan impor barang mewah ya, melakukan impor barang mewah. Yang nilai impor berapa? Sebesar 500 juta. Atas barang tersebut dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PNBM dengan tarif 40%. Berapakah total PPN dan PNBM yang harus dibayar oleh PT Karinara atas impor tersebut? A. 260 juta, B. 250 juta, C. 255 juta, dan D tidak dikenai PPN karena PT Karinara belum dikukuhkan sebagai PKP. Berapa jawabannya? A. Coba dihitung. A ya, A, dari mana asalnya? dikali 40%, terus PPN-nya 12%. Ya. DPP-nya berapa? 12% kali 500 juta ya, karena dia barang mewah kan. 60 juta. Terus kemudian 40% kali 500 juta sama dengan 200, berarti 260. Oke, 40. PT Filmex PKP adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi film animasi dan berkedudukan di Semarang. Pada tanggal 8 Maret 2006, PT Filmex mendapatkan pesanan pembuatan film animasi dari Jirolu Corps, sebuah perusahaan film asal Jepang. Jirolu Corp mengirimkan file berisi sampel karakter dan cerita ke PT Filmex dan untuk dibuatkan serial film. Setelah proses produksi selesai, serial animasi tersebut dikirimkan kembali ke Jepang. Atas jasa pembuatan film animasi tersebut, maka A. Tidak dikenakan PPN karena file tersebut hanya dipinjamkan sementara. B.
Tidak dikenakan VPN karena hasil produksi film animasi dikirim kembali ke luar negeri. C. Dikenakan VPN karena jasa tersebut dilakukan di luar negeri dan tidak dimanfaatkan di Indonesia. Dan D. Dikenakan VPN karena jasa pembuatan film animasi dilakukan di Indonesia oleh pengusaha dan merupakan JKP yang dimanfaatkan di luar negeri. Jawabannya yang betul apa nih? A, B, C, atau D? Mumet, Pak. Loh kenapa? Bolak-balik. Bolak-balik Kenapa mumet? jasanya. Loh Bolak-balik kenapa mumet? jasanya. Sebentar, Gak bentar. usah buru-buru, pelan-pelan aja. Oke, Oke, coba dipikir dulu Tidak ya. VPN ya Pak. Kalau mumet saya Tidak. jadi nggak ini, jadi aduh gimana kalau mumet nanti. Oke, Pak, Percuma saya pelan-pelan, nanti Pak. ngejelasin kalau mumet nanti nggak masuk. Pelan-pelan, Pak. Coba, jangan mumet deh, jangan ya. Kalau Pesona. kita mau belajar jangan ada kata-kata pusing, jangan ada kata mumet Siap, kalau kita siap, mau siap, belajar siap. ya. Siap. Oke. Pesona. Minum panadol Mbak. Tidak dikenakan PPN karena semacam ekspor ya, ekspor jasa. Tapi kan dia dikerjakannya di Semarang, Pak. Sementara ya, Pak? B, kalau menurutku sih B. Karena produk animasi dikirim kembali ke luar negeri dan tidak dikenakan PPN. Dikenakan karena jasa pembuatan dilakukan di Indonesia oleh pengusaha dan yang dimanfaatkan di luar negeri. Enggak, ini objeknya apa dulu nih kalau saya tanya? Jasa Pembuatan film animasi. Jasa pembuatan film ya, berarti jasa itu jasa kena pajak bukan? Iya. Iya pasti iya, karena yang non JKP kan cuma 6 tadi kan? Iya, Pak. Iya. Iya. Berarti ini JKP. JKP-nya itu di mana? Maksudnya di apa? Siapa yang memanfaatkan? Yang memanfaatkan Orang luar kan? orang luar. Jasanya dibikin di mana? Di Indonesia. Dilakukan di mana? Di daerah di Indonesia kan? Iya. Berarti dari dalam keluar. Kalau dari dalam keluar namanya apa? Penyerahan. Ekspor, Pak. Ekspor 0%. Kalau ekspor apa berarti? Tidak. 0%. Terutang 0%. Terutang 0%. Ingat ya, terutang 0% itu bukan berarti tidak dikenakan. Beda. Oh, beda ya? Beda. Terhutang 0%. Terutang 0% itu namanya dikenakan PPN tapi 0%. Tetap dia objek PPN tapi dikenakan PPN 0% ya. Jadi kalau kita tarik jawaban yang betul dulu, ini kan ekspor JKP, berarti kalau ekspor JKP yang betul yang mana nih? Tidak dikenakan PPN. Tetap dikenakan PPN. Kenakan PPN. Yang D ya? D berarti. Yang D ya, Pak. Nah, nih. Dikenakan PPN karena jasa pembuatan film animasi dilakukan di Indonesia dan oleh pengusaha dan merupakan JKP yang dimanfaatkan di luar negeri. Ini ekspor. Ya kan? Jadi ingat ya teman-teman, ekspor jangan sampai ada pikiran tidak dikenakan PPN. Beda. Ekspor itu dikenakan PPN, ekspor itu merupakan ekspor BKP, ekspor JKP itu sama. Jadi dia merupakan objek juga, objek PPN, tapi PPN-nya dikenakan tarifnya 0%. Oke, kenapa saya bilang beda? Karena kalau tidak dikenakan itu yang non JKP, khusus untuk yang non JKP atau non BKP, itu tidak dikenakan. Nah, kalau dia ekspor dikenakan tapi 0%. Bedanya apa? Kalau dia itu dikenakan dengan 0%, dia boleh mengkreditkan pajak masukannya. Tapi kalau tidak dikenakan, maka dia tidak boleh mengkreditkan pajak masukan. Itu bedanya. Signifikan banget nih bedanya ya. Gitu. Karena terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Jadi di sini pengusaha tersebut ya, PT Filmek ini dia boleh. Kalau ada pajak masukannya yang dia peroleh dari usahanya, dia boleh dikreditkan gitu. Boleh dikreditkan ya. Kalau yang fasilitas dibebaskan itu juga tidak boleh mengkredit. Tidak bisa dikreditkan. Sama. Yang tidak dikenakan sama dibebaskan itu sama-sama tidak boleh. Boleh. Kayaknya ini kemarin ada deh keluar soal PPN ini. Kayak gini ya Mbak ya, kalau nggak salah. Iya, yang model-model begini ini yang kayaknya udah benar tapi nggak benar, salah. Nah, terjebak sama ekspornya, pemanfaatan itunya Pak di luar negerinya itu.
Tinggal Dan dilihat soalnya ini ini jasanya dilakukan di mana? Di sini kan. iya, Terus dikirim keluar kan? jadi ekspor ya Pak ya. Ya kan? Logikanya pasti kan ekspor keluar. Benar nggak? Keluar kan? Karena Sebalik konsep dikenakan sama tidak dikenakan itu belum dipegang kan kalau saya ya Pak ya. Jadi kalau sekarang udah tahu sih. oh sekarang Bahwa udah paham berarti ya. ya ekspor itu ternyata dikenakan PPN. Oke, berarti bertambah satu pengetahuan lagi. Ingat kalau ekspor itu Ya, dikenakan. dikenakan PPN gitu ya. Ya. Tapi tarifnya berapa tadi? 0%. 0% ya gitu. Kalau impor tidak dikenakan. Loh, kok nggak Ya dikenakan? tadi tetap Kalau impor ya dikenakan. Oh ya dikenakan, Heeh. benar ya. Impor tuh dikenakan. dia PKP atau enggak ya tetap ini ya Pak ya. Kalau impor dikenakan malah dikenakan. Malah dia siapapun itu nggak ini PKP atau tidak gitu. Dikenakan tarifnya normal 12% kalau impor ya. Ekspor juga nggak harus PKP ya Pak? Nggak PKP juga kena. Nah, bedanya impor sama ekspor adalah kalau impor itu siapapun yang mengimpor. Mau dia PKP atau dia bukan PKP, dia kena PPN ya. Oke. Sepanjang yang diimpor itu barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Tapi kalau ekspor, ingat kalau ekspor itu harus PKP dulu. Nah, itu bedanya. Jelas? Jelas Pak. Bagaimana kalau ekspor misalnya dia nggak PKP, ya udah nggak ada PPN-nya, nggak 0% gitu. Cuman logikanya nggak untuk bisa ekspor harus ada dokumen-dokumen kan harus PKP yang gitu ya Pak ya. PKP juga kayaknya. Harus PKP kenapa? Karena dia butuh, karena pajak masukannya itu kan nanti mau dikreditkan gitu. Iya ya. Kalau dia nggak PKP rugi lah, dia nggak bisa mengkreditkan banyak masukan kan. Kalau dapat fasilitas Pak, Apa fasilitasnya? contohnya apa tadi ya, dapat fasilitas Dibebaskan. Kebutuhan pokok misalnya jualan kebutuhan pokok gitu ya Mbak. Kalau tadi Misalnya jual beras. Oh kalau dia BKP tapi dibebaskan ya udah, berarti dia nggak boleh gitu. dikenakan PPN ya Pak? Maksudnya gimana nih? Apanya yang Kalau soalnya ini contohnya mendapat fasilitas, tadi kan ini kita melihat dia dikenakan PPN atau tidak, itu lihat dulu dianya termasuk apa kan. terus? Kalau misalnya termasuk ke yang mendapat fasilitas, Berarti? dikenakan PPN ya Pak? Dikenakan PPN dan tidak dapat dikreditkan. Iya, dikenakan tetap dikenakan, tapi dia tidak dapat dikreditkan. Dikenakan tapi dibebaskan. Tapi kalau dia tidak dikenakan itu sudah berarti dia bukan barang kena PKP. pajak gitu, non BKP atau non JKP ya. Kayaknya perlu kursus brevet lagi deh ini. Nah, lanjut Pak, lanjut. Saya udah 2 kali brevet. Banyak kan lupanya Pak. Karena belajarnya pas mau ujian doang. Oke. 41. PT Gunung Harta di Makassar menjual barang. Nah, ini sama kayak tadi. Masih ingat nggak yang tadi? Tapi ini syarat pengirimannya apa ini? Franco gudang penjual, free on board shipping, ya, free on board shipping. Oke. Oke, nah sekarang kapan ini kapan bikin faktur pajaknya? Sama pertanyaannya kayak tadi. Saat barang diserahkan ke ekspedisi. Februari. 15 Februari. Barang diterima pada 16 Februari. Menerbitkan faktur penjualan 7 berdasarkan pengiriman. Saat dikirim kan 15 Februari. Barang dikeluarkan dari PT Gunung dikirim gudang
15, oke. 15, 17. Oke, biar cepet ya. Jadi 17 Iya. Februari. 17 karena Karena barang diserahkan kepada pembeli itu di gudang penjual. Jadi di dok. Mungkin pelabuhan Pak ya. ya, jadi tanggal berapa? Saya tanggal 17. 15. Bedanya apa sama yang tadi? Ini kan sama ya. Iya. Bedanya ini Franco gudang penjual atau free on board shipping. Kalau tadi Franco gudang pembeli atau free on board destination. Kalau Franco gudang penjual atau free on board shipping, saat penyerahan barangnya itu terjadi ketika barang itu dikirimkan ke perusahaan ekspedisi. Jadi 15. saat barang itu dikirim pakai ekspedisi, itu sudah dianggap sebagai barang itu udah diserahkan ke pembeli gitu. Kalau free on board shipping. Jadi kapan berarti? 15. Tanggal 15 Februari. Nah, Iya, 15. tanggal 15 Februari kalau dia pakai free on board shipping kayak gini, itu barangnya dianggap udah jadi serahkan ke pembeli tuh. Udah diserahkan. Jadi sejak barang itu dikirim oleh ekspedisi, itu barangnya udah dianggap barang milik pembeli gitu. Kalau Franco gudang penjual atau free on board shipping. Jadi si penjual ini udah lepas tangan. Dia nggak bertanggung jawab lagi ya kalau di jalan ada hilang atau ada rusak segala macam karena dia sudah dianggap barang milik pembeli nih. Nah, sehingga pada saat itu dianggap saat penyerahan barangnya. Nah, bikin faktornya kapan ya udah. Karena dia pada saat itu dianggap sebagai saat penyerahan, berarti pada saat itulah dia harus bikin faktur. Berarti bikin faktornya adalah tanggal 15 Februari 2026. Oh, saya kira harus dikuatkan dengan berita acara serah terima dengan ekspedisi dulu, Pak. Enggak ya? Berita acara apa? Ya itu kepindahan barang dari kita sebagai pemilik, kemudian keluar dari gudang kita, teman ada semacam dokumen yang mengesahkan bahwa barang tersebut udah di tangan ekspedisi gitu, Pak. Makanya tadi saya milih 17 karena ada berita acara gitu. Tanggal 17 itu bukan berita acara pengiriman ya. Tanggal 17 itu berita, kalau memang tadi berita acara, itu tanggal 17 itu berita acara konfirmasi penerimaan barang. Nah, jadi tanggal 17 itu ekspedisi itu sudah barang itu udah diterima oleh si pembeli. Itu tanggal 17. Jadi tanggal 17 itu barangnya itu udah diterima oleh pembeli gitu ya. Oh iya ya, Ini Pak. bukan konfirmasi barang dikirim bukan, tapi konfirmasi penerimaan barang. Nah, ya kan? Konfirmasi penerimaan barang. Itu tanggal 17. FOB destination. Jadi kalau misalnya FOB destination bener tanggal 17 Pak tadi. Tanggal 17 bikin faktur pajaknya. Jadi dia saat dikonfirmasi, oh ini barang udah diterima nih oleh si pembeli. Baru itu dianggap sebagai saat penyerahan barang. Tapi kalau kasusnya kayak soal ini, free on board shipping, nggak perlu konfirmasi penerimaan barang. Saat barang itu dikirim ke gudang oleh ekspedisi, kapan dia ngirimnya, ya itu dianggap udah diserahkan barangnya. Tentunya dokumennya ya surat pengiriman barang ya, seperti itu ya. Pak, mungkin ini Pak, saya masih agak ragu tuh kan kalau free on board shipping point paham di gudang penjual, free on board destination di gudang pembeli. Cuman kadang ada istilah lagi loko gudang penjual sama perangko itu Pak. Gimana tuh Pak? Perangko sama loko. Loko gudang. Kalau istilah loko itu loko gudang penjual ya Pak ya. Kalau Franco, nah, saya agak kebalik juga sih.
Sama mungkin ya kali ya. Tapi saya nggak begitu paham sih. Tapi yang penting mungkin ini aja. Free on board shipping aja. Free on board shipping sama free on board destination. Itu aja yang umum ya. Yang umum ya. Kalau yang sering keluar di soal itu ya Pak ya. Yang umum itu. Yang istilah umum akuntansinya itu. Oke, kita coba lagi ya. Ini Pak itu dilaporkan, jadi tadi jawabannya 15 Februari dilaporkan di lampiran A ya Pak ya. Oke. A2 ya. A2. Nah, 42. PT Melati Hijau membagikan hasil ke karyawan dan memungut PPN serta membuat faktur pajak atas penyerahan tersebut. Di formulir manakah pelaporan faktur pajak tersebut ke dalam SPT masa PPN? A, A2 dan B2, B, A2 dan B3, C, B3, D, B2. Mana nih? Lihat dulu nih transaksinya apa nih berarti. Dia ngasih membagikan cuma-cuma kepada karyawan. Berarti apa nih? Pemberian cuma-cuma. Pemberian? Cuma-cuma. Pemakaian sendiri. Nah, pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri ya. Dipakai sendiri karena ke karyawan. Kalau pemberian cuma-cuma itu ke orang lain atau ke konsumen. Hadiah ya Pak ya. Hadiah buat pelanggan, customer gitu ya. Biaya promosi, nah itu pemberian cuma-cuma. Tapi kalau dia membagikan kepada karyawan atau pengurus atau ini perusahaan sendiri, itu namanya pemakaian sendiri. Sama sebetulnya ya. Bedanya ini kalau makan sendiri faktur pajaknya ngisinya gimana coba? Penjualnya siapa penjualnya? Penjualnya? Melati Hijau. Oke, pembelinya? Karyawan. Karyawan ya Pak? Bukan. Karyawannya siapa dong karyawannya nanti? Dua-duanya PT. Satu Melati PT itu juga kali Pak ya? Kalau dia pemakaian sendiri, maka si penjual dan si pembeli sama. PT Melati Hijau, NPP-nya berapa, PKM berapa, lambatnya di mana, pembelinya sama. Ya. Dia juga. Oke, sehingga faktur pajaknya ini berfungsi sebagai pajak keluaran, juga sekaligus berfungsi sebagai pajak masukan. Ya, ingat. Kalau pemakaian sendiri ya, karena dia tertuju ke dirinya sendiri. Sehingga logikanya dilaporkan di mana nih? A2, B3. Nah, A2 dan B3 berarti ya. Oke ya, jelasnya langsung ya. Nih, biar cepat nih waktunya udah. Lanjut Pak. Ini nggak apa-apa nih, udah lewat. Masih kuat? Kuat Pak. Masih Pak. Kalau udah capek bilang ya. Iya Pak. Udah bikin kopi Pak. Udah 2 gelas Pak. Semangat loh Pak, semangat loh Pak. Iya, semangat Awas banget. perut kembung. Oke, 43 ya. CV Abadi Jaya adalah PKP yang bergerak dalam pengurusan izin surat-surat terkait jual beli kendaraan bermotor ya. Pada tanggal 20 Maret 2026 mendapatkan pesanan untuk mengurus pembuatan plat nomor kendaraan bermotor beserta STNK-nya. 22 Maret CV Abadi Jaya mulai mengurus surat-surat tersebut. Setelah selesai, pada hari itu juga plat nomor beserta STNK diserahkan kepada konsumen. Pada tanggal 26 Maret 2026, CV Abadi Jaya menyerahkan tagihan kepada pelanggan dan dibayar pelanggan pada tanggal 28 Maret. Atas transaksi tersebut, kapan CV Abadi Jaya harus membuat faktur pajak? Kapan? Kapan faktur pajak harus dibuat? Dua-dua. Dua-dua. Kenapa? Saat penyerahan. Sudah diserahkan jasanya. Kapan menyerahkannya? Dua-dua. Tanggal 22 Maret. Tanggal 22 kan dia mulai mengurus surat-surat. Mengurus pada hari itu mengurus juga surat-surat ini berarti dia mulai mengerjakan pengurusan izin surat-surat.
Tanggal Pan 26. pan Pada itu hari Pak, itu. pada hari itu juga sudah selesai diserahkan kepada konsumen. Yang diserahkan apanya? Pada tanggal Pekerjaan dia, jasa dia. Cuman logikanya nggak mungkin yang ngurus STNK 1 hari. Beda. Tapi ini udah jadi ini plat nomornya. Berarti Anggaplah anggaplah sama ya. Dari soal ini yang diserahkan apanya? Dari setelah soal ini yang diserahkan apa? plat nomor beserta STNK diserahkan kepada konsumen. Berarti yang diserahkan Jasa. STNK-nya kan Baik. sama plat nomornya kan? Ya, STNK sama ininya jasanya ya. Jasanya nggak ada keterangan udah diserahkan. Emang ada? Setelah Tapi selesai kan, itu Pak, tapi kan itu merupakan itu hasil Pak, hasil pekerjaan, jasa. hasil jasanya dia pekerjaan. ya kan. Hasil pekerjaannya kan? Iya. Berarti dia prestasinya sudah bisa dilakukan. diserahkan kepada, sudah ada kepuasan dari customer Oke. satisfaction. Oke. Jadi ini jasa ini agak ini berbeda dengan barang ya. Jadi perlakuan saat penyerahannya itu berbeda. Kalau BKP, kalau barang kena pajak, kita bisa ngelihat. Jadi barang kena pajak itu saat diserahkan itu ya saat secara fisik diserahkan gitu ya kalau BKP. Nah, kalau jasa kena pajak, ya sifatnya kan dia nggak kelihatan. Jadi kita agak sulit. Makanya dia saat pembuatan faktur pajaknya itu, saat penyerahan jasanya itu adalah pada saat dia secara praktek akuntansi itu dia diakui sebagai penghasilannya kapan? Dengan praktek pembukuan yang lazim. Jadi prakteknya itu dia akan bisa dijadikan sebagai pengakuan sebagai penghasilan kalau dia sudah menyerahkan tagihan. Oke. Jadi kalau dia sudah menyerahkan tagihan, maka itu dianggap dia sudah mengakui itu sebagai penghasilan dia gitu ya. Sehingga di sini dia akan dianggap sebagai penyerahan jasanya itu pada saat tagihannya itu diberikan. Oke ya. Berarti tanggal 26. Ini kalau jasa. Jadi invoice-nya kapan dibikin? Nah, pada saat itulah dia diakui sebagai saat jasa itu diserahkan ya. Itu kalau jasa. Oke. Jadi jawabannya adalah yang benar C ya. Oke, 44. PT My Customer pada tanggal 28 Februari 2026 membayar tagihan jasa customer survei ke Lining PT Limited di Singapura. Berarti dia bayarnya ke luar negeri sebesar berapa nih? 500 juta. Lining Limited Singapura tidak memiliki kantor di Indonesia. Aspek perpajakan yang kurang tepat adalah A. Pembuatan SSP melalui layanan mandiri di Cortex. B. SSP tersebut termasuk dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. C. Transaksi tersebut terutang PP 0% karena di luar negeri. Dan D. Dasar pengenaan pajak adalah nilai lain. Tagihan customer survey. Berarti ini transaksinya apa nih kalau gini? Impor jasa ya Pak. Oke, impor jasa ya, impor jasa. Oke, berarti kalau impor jasa, yang A bener nggak? Benar. Benar, karena dia perusahaan luar negeri dia nggak bisa bayar, maka yang bayar adalah kita yang bayar tagihan. Oke, yang B? Benar juga. Benar. B, benar, oke. Yang C? Impor. Saya salah. C? Salah. Karena ini impor. Karena dia impor. Yang D benar, berarti jawabannya adalah C. C ya. Yang D emang benar Pak, dasar pengenaan pajak adalah nilai lain. Bener dong, kan DPP-nya nilai lain. 11/12 kali 500.000 kan? Ya benar. 500 juta. 500 juta kan, bener kan? Iya. Nilai lain itu kan?
Iya benar-benar. Benar nggak? 11/12 kan DPP nilai lain. Benar nggak? Benar. Kan tadi dibilang kalau dia bukan barang mewah apapun itu dia pakai nilai lain DPP-nya. Ini barang mewah bukan kan? Jasa kena pajak. Berarti DPP-nya nilai lain. Benar nih Denny. Oke. DPP-nya adalah nilai lain, benar kan? Benar. Iya. Dia benar ya. Oke? Oke. Oke, Jangan Pak. ragu-ragu ya. Pokoknya kalau dia bukan barang mewah, pasti DPP-nya nilai lain sekarang ini ya. Iya. Oke. Lima, PP dikenakan transaksi yang terjadi pada setiap tahapan produksi dan distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik PPN adalah A. Pajak objektif, B. Pajak tidak langsung, C. Multi state levy, dan D. Pajak langsung. Mana? C. Transaksi tahap produksi, distribusi. Tahap produksi dan distribusi. Ini keluar nih Pak kemarin Pak. Pajak. Multi Multi-stage. levy. Multi-stage C ya Pak? Apa itu multi stage? Banyak Di berbagai lini. Ya, berbagai. betul. PPN itu dikenakan di setiap tahapan produksi dan distribusi ya. Sampai konsumen akhir. Itu setiap tahapan itu namanya multi stage levy ya. Kalau pajak objektif tadi dikenakan atas objeknya ya. Iya. Kalau pajak tidak langsung apa? Tidak langsung. Yang melaporkan bukan yang memakai. Yang melakukan administrasi perpajakannya bukan ini. Bukan customer kan, padahal customer ya Pak yang terutang pajaknya ya. Tapi kita sebagai penjual atau produsen yang membantu pemerintah mengurus pajaknya. Nggak langsung itu artinya pihak yang membayar yang terbebani dengan pajak dengan pihak yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan menyetorkan ke kas negara itu berbeda ya kan. Yang membayar kan tadi ya Pak ya, customer ya atau konsumen. Yang membayar PPN kan konsumen kan. Kemudian yang melaporkan ke kantor pajak siapa? Yang menyetorkan ke kas negara siapa? Adalah penjual. Makanya namanya pajak tidak langsung, tidak sama antara yang terbebani dengan pajaknya dan yang bertanggung jawab untuk melaporkan ya. Kalau PPH pajak langsung dia karena dia sama, yang terbebani dengan yang melaporin sama dia. Kalau pajak penghasilan ya. Oke, 46. PT Rancang Bangun melakukan penyerahan JKP berupa jasa arsitek. Atas penyerahan JKP tersebut yang digunakan sebagai DPP adalah A. Penggantian biaya harga transaksi harga jual di nilai impor. Apa? Penggantian karena jasa ya. Kalau barang harga jual karena dia jasa maka dia namanya penggantian. Ini nanti dibaca aja di pasalnya pasal 1 ayat 19. Penggantian adalah jasa berupa uang masuk ya karena penyerahan jasa kena pajak. Oke. 47. PT Indo Emas menjual logam mulia kepada PT Altasera pada 17 Maret 2026 dengan nilai transaksi sebesar berapa? 1 miliar. Perlakuan PPN transaksi tersebut A. Terutama PPN 12% kali 11/12 kali 1 miliar sama dengan 110 juta. B. Total PPN 12% kali 1 miliar sama dengan 120 juta. C. Tidak terutama PPN. Dan D. Terutama PPN 12% kali 11/12 kali 1 miliar sama dengan 110 juta tapi tidak dipungut. Mana yang benar? A, B, C atau D? Yang D. D. Total PPN 12%. Benar ya. Kali 11/12 kali 1 M. Tapi tidak dipungut ya. Tapi tidak dipungut. Oke, ini nanti ini dibaca aja pembahasannya ya. Delapan apa nih? PT Andika Bayangkara
melakukan pembayaran tagihan sesuai invoice nomor 20 sebesar 700 juta termasuk PPN ke Netflix Limited Singapura terkait biaya langganan untuk keperluan perusahaan. Manakah pernyataan yang kurang tepat yang atas kasus dimaksud? A. Netflix diberikan NPWP. B. Netflix setiap bulan melaporkan SPT masa PPN. C. Netflix Limited Singapura setiap triwulan wajib melaporkan SPT masa PPN. Dan D. Commercial invoice yang diterbitkan oleh Netflix dapat dikreditkan. Yang D. Apa D? B ya. Commercial invoice-nya mungkin bisa otomatis bisa dikreditkan Pak ya. Karena ini kan luar negeri. Yang kurang tepat. Oh, yang kurang tepat. Nah, loh. Hati-hati nih pertanyaannya. Yang B itu kan Yang A. yang B. Masa orang BUT. luar negeri dikasih NPWP. BUT ini. Oke, langsung aja ya biar cepat waktunya karena sudah mendesak. Jadi di sini yang A itu tepat nggak kira-kira? NPWP. Tidak tepat. Ini transaksinya apa dulu? Pokok wajib pajak. Berarti ini impor apa? Impor jasa. atau pemanfaatan. Netflix ngapain sih dia usahanya? Film. Nonton Streaming. kan? Nonton streaming. Streaming itu apa? Streaming itu kita dikasih akses. Berarti kita penggunaan hak. Berarti transaksinya itu adalah pemanfaatan bukan jasa tapi barang kena pajak tidak berwujud. Tidak berwujud. Dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Jadi impor BKP tidak berwujud. Nah, kalau impor BKP tidak berwujud dari Netflix itu dia wajib untuk memungut PPN juga sama impornya ya. Jadi Netflix ini sesuai dengan PMK 81 dia akan dikasih NPWP. Walaupun dia subjek pajak luar negeri ya. Dia tetap nanti akan dikasih NPWP khusus. Tiap bulan wajib lapor SPT masa PPN. Ya, oke. Triwulan salah, dia wajibnya tiap bulan. Bukan triwulanan, tapi tiap bulan. Sehingga yang C kurang tepat. Yang D, commercial invoice yang diterbitkan Netflix itu bagi si PT Andika Bayangkara boleh dikreditkan. Sepanjang ada, ini kan untuk keperluan perusahaan ya. Kan ada banyak masukan berarti kan bagi PT Andika. Nah itu, karena dia perusahaan luar negeri, maka dia faktur pajak ini dianggap sama dengan faktur pajak commercial invoice-nya ya. Jadi yang kurang tepat adalah C, karena dia harus lapornya tiap bulan ya. Jawabnya C. Ya, yang kurang tepat. Oke. Oke, satu kali lagi ya. Oke, terakhir. PT Jaim PKP memiliki beberapa lokasi usaha yaitu di Karawang, Banyuwangi, Tangerang, Batam pada kawasan perdagangan bebas ya. Batam kan kawasan perdagangan bebas ya, free trade zone ya. Jika dilihat dari Komisi Pegawai, 80% itu ada di Batam. Saat ini perusahaan sedang menimbang-nimbang kantor mana yang akan dijadikan tempat pelaporan usaha. Manakah pilihan jawaban yang sesuai dengan peraturan yang berlaku? A. PT Jaim dapat memilih kota Karawang atau kota Batam sebagai tempat pelaporan usaha. B. PT Jaim dapat memilih selain kota Batam sebagai tempat pelaporan usaha. Dan C. PT Jaim dapat memilih kota Batam sebagai tempat pelaporan usaha karena merupakan kawasan industri. Dan D. PT Jaim sebaiknya memilih kota Karawang sebagai tempat utang PPN karena merupakan kawasan industri. Mana? Yang B ya Pak. Selain kota Batam. Ya, yang B. Nah, sekarang ini ingat ya, sekarang ini tidak ada lagi namanya NPWP cabang atau PKP cabang. Semuanya harus terpusat walaupun dia punya beberapa lokasi usaha. Dan ingat semua kota itu boleh
Mau dia di cabang A, B, C, atau D boleh sepanjang dia berada di dalam daerah apabila Republik Indonesia. Yang nggak boleh itu di daerah-daerah tertentu termasuk kawasan perdagangan bebas. Jadi di sini mau di Tangerang, mau di Karawang boleh, mau di Banyuwangi boleh, mau di Tangerang boleh. Tapi nggak boleh di kawasan-kawasan yang khusus. Kawasan-kawasan yang PP-nya dikasih fasilitas. Seperti kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus gitu ya. Jadi di sini Kota Batam nggak boleh untuk dijadikan sebagai kota. Jadi selain Kota Batam, boleh memilih sebagai tempat pelaporan usaha ya. Ya. Oke, demikian teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir mungkin? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya teman-temannya, kita cukupkan dulu untuk bahasan kita pada sesi kedua hari ini. Kemarin saya mau kompensasikan ya hari ini sampai kita jam 10 dan terima kasih banyak teman-teman masih semangat semua ya. Semangat setelah kerja gitu ya, mungkin capek tapi masih mengikuti dengan baik sampai overtime ya. Jadi saya apresiasi sekali pada teman-teman yang mengikuti dengan baik dan juga mudah-mudahan pembahasan soal pada hari ini bisa sedikit banyak membantu teman-teman dalam mengerjakan USKP di minggu depan ya, tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf ya kalau banyak kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama kita berinteraksi di sini. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanyakan boleh ya. Nanti disampaikan aja ke Kang Dadan mau nanya apa gitu, mungkin nanti bisa saya bantu untuk jawab juga ya. Oke teman-teman ya, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau nanya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu sama-sama. Pak.